Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kesempatan yang sangat baik ini kita pergunakan untuk menguatkan tekad dan upaya kita terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan Ramadan ada arah yang ingin dicapai ketika Allah memerintahkan kita untuk menegakkan Ramadan ini, yang pada akhir Ramadan diharapkan kita memiliki sebuah pribadi yang memiliki predikat sebagai orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah
ketika menciptakan jin dan manusia ada satu tujuan yang pasti sesuai dengan pernyataan Allah di dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ketika Allah memerintahkan kita beribadah, apa sesungguhnya yang ada di balik kata ibadah itu sendiri? Lalu kenapa Allah memerintahkan kita beribadah? Paling tidak ada 4 hal ketika kita mencoba untuk menggalinya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah agar kita berupaya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pokok dan yang paling utama. Ketika kita menegakkan ibadah, maka tujuan utamanya adalah agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertera di dalam surah Al-Bayyinah ketika Allah menceritakan tentang status manusia, terlebih pada orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyia rabbah. Ada di mana kita beribadah mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah kunci utama. Ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita akan menempati salah satu di antara 2 negeri yang kita harapkan jelas adalah negeri surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang kita tegakkan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua kita beribadah kepada Allah sebagai wujud rasa terima kasih. Mewujudkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai manusia. Hal ini bisa kita perhatikan pada surah An-Nahl 78. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian, mengeluarkan kita semua dari rahim-rahim ibu kita. La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Dalam ketidaktahuan itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk diri kita, mempersiapkan pada diri kita as-sam'a, pendengaran, al-absar, penglihatan, al-afidah, akal pikiran. Dari 2 instrumen penangkap melalui pendengaran masuk ke dalam akal pikiran kita menjadi sebuah pemahaman. Dari instrumen penglihatan kita kemudian kita tangkap gambar-gambar atau visualitas dari apa yang kita lihat masuk ke dalam akal pikiran kemudian menjadi sebuah pemahaman. Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan kita di dunia sebagai pemeran utama dalam sandiwara besar dunia ini, maka patut kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah melalui pelaksanaan ubudiyah baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Lalu yang ketiga, kenapa kita beribadah kepada Allah? Ini juga sangat penting dalam rangka kita mencari ganjaran, mencari pahala dari Allah. Karena hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah dipersiapkan tempat kembalinya. Berasal dari surga, dilepas ke dunia,
lalu akan kembali ke surga. Allah tidak menyiapkan hamba-hambanya untuk masuk ke dalam nerakanya. Disiapkan semuanya surga. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan fitrah, suci, tidak ada dosa apapun kecuali sebuah pengakuan bahwa di dalam diri kita ada eksistensi dan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah bertanya kepada roh. Maka roh menjawab, bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Dan inilah bukti nyata bahwa kita dipersiapkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kapling-kapling yang telah disiapkan. Namun karena dunia ini adalah ladang ujian. Dunia adalah mazra'atul akhirah, tempat upaya kita untuk mencari akhirat. Maka Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, tunduklah kepada Allah dan persiapkan, perhatikan bekal untukmu nanti ketika kamu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kembali kepada Allah kemudian jatah atau kapling surga kita telah tergadai atau mungkin telah terjual dan telah dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain yang beruntung. Maka mencari ganjaran menjadi hal yang juga tidak kalah pentingnya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketika kita berjalan mulai dari Muharram sampai dengan Jumadil Akhir, maka di sana standarisasi pahala telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, asyru amsalihah. Setiap kebajikan akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang beriman berusaha selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami dengan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada Ramadan. Kenapa Nabi contohkan doa ini kepada kita sekalian? Lalu kita mengikuti doa ini agar kita mendapat keberkahan Rajab dan Sya'ban, lalu sampai kepada Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketika kita mulai Muharram atau mulai Syawal besok sampai dengan Jumadil Akhir, standarisasi nilai ibadah adalah 1/10. Maka ketika kita masuk di bulan Rajab, nilainya digandakan 1 menjadi 70. Lalu masuk bulan Sya'ban pun dilipat gandakan lagi 1 menjadi 100. Dan ketika kita masuk di bulan Ramadan ini, setiap amal kebajikan yang kita lakukan 1/1000 kali. Maka disinilah kesempatan buat kita. Kesempatan untuk mendapatkan karunia, kesempatan untuk mendapatkan nilai pahala yang sebesar-besarnya untuk kita gunakan membangun gedung-gedung kita di surga nanti sebagai bekal kita untuk kembali ke sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sebuah ilustrasi, ketika saudara-saudara kita yang menempati Perumnas, mereka menempati tipe 21 dengan tipe yang sama, model bangunan yang sama, bahan yang sama. Tapi 10-20 tahun kemudian bangunan-bangunan itu telah berubah. Bahkan pemilik asalnya pun sudah tidak ada karena dijual. Ataupun karena hal-hal yang lain yang akhirnya kita bisa perhatikan 10-20 tahun kemudian bangunan-bangunan itu telah berubah. Ada yang masih seperti asalnya, ada yang berubah ala kadarnya, tapi ada yang berubah begitu mewahnya. Tentu semuanya ini diukur oleh hasil usaha mereka masing-masing. Itulah gambaran buat kita nanti kembali ke surga. Ketika kita tidak memiliki banyak bekal di dunia ini, kembali ke surga, masih beruntung kita masuk ke surga, masih bisa memiliki kapling di surga. Tapi yang sangat rugi adalah ketika mereka kembali ke sana, kemudian kaplingnya telah terjual, dan ketika itu dia akan diceburkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini pentingnya. Oleh karena itu, karena begitu besar pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini,
Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya melalui Ibnu Abbas radhiallahu an bahwa kalau saja umatku tahu tentang isi dari bulan Ramadan ini, pasti mereka menghendaki semua bulan menjadi bulan Ramadan. Maka kita yang telah atau yang masih berada di Ramadan ini, yang berkesempatan mendapatkan Ramadan ini, mari kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. 20 hari sedang kita lalui, dan nanti malam kita akan masuk pada etape yang ketiga, 21 sampai dengan akhir Ramadan yang akan datang, di mana satu malam di antara malam-malam yang akan kita lalui nanti, ada malam yang sangat mulia yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu 9 atau 10 hari ke depan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menangis karena banyak makhluk-makhluk yang menangis ketika Ramadan ini berlalu. Dan jangan sampai ketika Ramadan berlalu kita tidak memiliki ganjaran pahala yang banyak, dan terlebih akan sangat merugi ketika Ramadan berlalu kita tidak atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita mohon kepada Allah ibadah kita semua diterima olehnya, baik dengan segala kekurangannya, serta memaafkan, mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, sehingga kita dapat kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, sesuai dengan tujuan dari puasa di bulan Ramadan ini, yaitu pembentukan akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa menjadi orientasi dari hasil ibadah shaum yang kita lakukan selama 1 bulan ini. Tentang kriteria karakteristik orang-orang yang bertakwa seperti apa, ini bisa dilihat baik pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5, lalu surah Al-Baqarah ayat 177, ini dapat dilihat tentang karakteristik orang-orang yang disebut muttaqin. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa dekat kepada Allah, memiliki ganjaran pahala yang berlipat ganda di dalam bulan Ramadan ini, dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا محول الحول أحول أحوالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.